Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk menjelaskan mengenai 10 layanan bimbingan dan konseling dan 6 jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Nah, penasaran kan bagaimana sih isi kelanjutannya? Untuk itu, tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Yuk, mari saksikan terus video ini. Oke, sebelumnya perkenalan dulu kita ya. Perkenalkan, nama saya Rian Ningsih dari program studi bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan dosen pengampu saya Bapak Muhammad Fauji Hasibuan SPD MPD. Untuk itu, mari kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. 10 layanan bimbingan dan konseling yaitu 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, dan objek-objek yang dipelajarinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru tersebut. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Lalu, tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan barunya secara tepat dan memadai. Kemudian, dapat berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Serta, materi kegiatan layanan orientasi menyangkut pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Kemudian, peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa dan organisasi, serta wadah-wadah yang dapat membantu dan meningkatkan hubungan sosial siswa. 2. Layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, dan karir, ataupun pendidikan lanjutannya. Nah, tujuan layanan informasi ini adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir yang diperolehnya dalam keputusannya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai, layanan informasi juga berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Adapun materi layanan informasi menyangkut tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi. Lalu juga usaha dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk penyuluhan dan pengembangan. Lalu juga ada tata tertib sekolah secara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun. 3. Layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. 4. Pelayanan, penempatan, dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, ataupun jurusan dan program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler, dan sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat maupun minat dan segenap potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran berfungsi juga untuk pengembangan, karena materi kegiatan layanan ini, penempatan dan penyalurannya meliputi menempatkan kelas siswa, program studi ataupun jurusan, dan pilihan ekstrakurikuler yang dapat menunjang pengembangan ataupun sikap, kebiasaan, kemampuan, bakat, dan minat. Kemudian juga membantu dalam kegiatan program khusus sesuai dengan kebutuhan siswa, baik pengajaran maupun program pengajaran
pengayaan dan seleksi masuk perguruan tinggi. Setelah itu juga dalam penempatan dan penyaluran dalam kelompok, sebaya, kelompok, dan organisasi, kesiswaan serta kegiatan sosial sekolah. 5. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 6. Layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. Lalu juga perkembangan dirinya dan pelaksanaan usaha dan pengentasan siswa dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut dalam pengenalan dan pemahaman permasalahannya. Kemudian, analisis yang tepat dan aplikasi dan pemecahan permasalahan. 7. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah konseling maupun psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. 8. Layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan serta dapat memperbaiki hubungan antara peserta didik dengan konselor sebagai mediator. 9. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara kelompok yang fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman bersama mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan kehidupan sekolah siswa, termasuk kehidupan sekolah dan juga cara belajar siswa. 10. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok berbeda dengan layanan bimbingan kelompok. Untuk layanan konseling kelompok, peran bimbingan konseling adalah untuk membantu mediasi atau mengatasi masalah yang dialami oleh individu di dalam organisasi atau kelompok tertentu. Nah, selanjutnya kita akan bahas 6 jenis kegiatan pendukung bimbingan konseling. 6 jenis kegiatan pendukung bimbingan konseling yaitu 1. Aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling. Tujuan umumnya itu diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Nah, tujuan khususnya terkait dengan fungsi-fungsi konseling yang didominasi oleh fungsi pemahaman. Dengan diperolehnya pemahaman, maka dapat diwujudkan fungsi pencegahan dan pengentasan. Di lain sisi, maka akan diperoleh juga fungsi pengembangan dan pemeliharaan. 2. Himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan. Dengan begitu, keperluan pengembangan peserta didik dan himpunan data diselenggarakan secara baik, berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Kegiatan ini juga memiliki fungsi. Fungsinya itu adalah untuk memiliki pemahaman. Nah, tujuan umumnya menyediakan data dalam kualitas yang lebih baik dan lengkap untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan sasaran layanan. Tujuan khususnya didominasi oleh fungsi pemahaman terhadap individu yang datanya itu dihimpun. Ini akan memiliki ataupun mewujudkan fungsi pencegahan dan dapat pula fungsi pengentasan terhadap masalah individu. Lebih jauhnya lagi, himpunan data ini dapat dijadikan bahan dalam melaksanakan fungsi pengembangannya dan pemeliharaan, yaitu dapat juga digunakan dalam
dalam melindungi hak-hak individu yang sedang mengalami masalah hak asasi manusia. 3. Tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan yaitu kegiatan yang menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir jabatan. Kemudian dapat membantu klien memperkuat diri dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama dengan konselor pada khususnya dan ada pada dalam pengembangan diri. Tujuan tampilan kepustakaan yaitu melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan ataupun rekaman yang ada dalam tampilan kepustakaan, mendorong klien untuk memanfaatkan ataupun melakukan bahan-bahan dalam tampilan kepustakaan, serta memperkuat pengentasan masalah yang dialaminya ataupun yang dihadapinya, dan untuk pengembangan diri dari pihak-pihak yang bersangkutan, serta mendorong klien untuk dapat memanfaatkan pelayanan konseling secara lebih langsung. 4. Konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terlepaskannya permasalahan klien. Dalam pertemuan konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup karena tujuan konferensi kasus adalah untuk memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak yang terkait dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap klien dalam rangka pengentasan permasalahan klien. Kegiatan konferensi kasus memiliki fungsi dan pemahaman. Nah, tujuan konferensi kasus adalah untuk memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak yang terkait dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap klien dalam rangka menyelesaikan masalah ataupun pengentasan permasalahan klien. Dan tujuan khususnya itu adalah diperolehnya gambaran-gambaran permasalahan yang lebih jelas, mendalam, dan juga menyeluruh tentang permasalahan serta yang dihadapinya oleh siswa dan terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak yang bersangkutan dan berkepentingan sehingga penanganannya ataupun permasalahan menjadi lebih mudah dan tuntas. 5. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan kegiatan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terlepaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah klien. Kerjasama dengan orang tua sangat diperlukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak orang tua ataupun keluarga untuk pengentasan permasalahan klien. Kegiatan kunjungan rumah memiliki fungsi pemahaman dan pengentasan. Kunjungan rumah juga memiliki tujuan umum. Tujuan umumnya itu diperolehnya data yang lebih lengkap dan akurat berkenaan dengan masalah klien serta digalaknya komitmen orang tua atau anggota keluarga lainnya dalam rangka menyelesaikan masalah. Kemudian tujuan khususnya itu agar terpahaminya permasalahan klien dan upaya pengentasannya. Lalu dari ini kita dapat juga mencegah timbulnya masalah lagi, serta kita dapat berlanjut untuk mewujudkan fungsi pengembangan. 6. Alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialaminya. Kemudian klien dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain serta yang lebih kompeten, seperti keadaan guru mata pelajaran ataupun konselor, dokter, serta ahli lainnya. Dengan begitu, tujuan ini agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapinya ataupun yang dialaminya melalui pihak yang lebih kompeten. Fungsi kegiatan ini juga ada. Fungsinya itu adalah pengentasan. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini, pendukung bimbingan konseling ini adalah diperolehnya data-data yang akurat baik demi mewujudkan terselesaikannya masalah-masalah yang dihadapi ataupun yang dialami klien dan juga pemahaman terhadap layanan bimbingan dan konseling untuk terciptanya tujuan, fungsi, dan sesuai dengan berjalan dengan sebaik-baiknya.
Tujuan umumnya, klien dapat pelayanan yang optimal atas masalah yang dialaminya. Serta tujuan khususnya itu terwujudnya keempat fungsi konseling, terutama dalam upaya pengentasan masalah klien. Layanan ini juga mewujudkan upaya pemahaman dan pencegahan serta pengembangan dan pemeliharaan. Nah, dari kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, kita dapat memahami untuk usaha mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan sekitarnya. Sekian dari penjelasan saya, semoga terpahami dan bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.